Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Hartika Kusandi dengan NIM 221014042. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga. Ijtihad adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada usaha interpretasi atau edukasi hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama Al-Quran, kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam. Ijtihad dengan merujuk pada Al-Quran biasanya dilakukan dengan cara mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya untuk kemudian dijadikan landasan hukum. Yang kedua Sunnah, merujuk pada perilaku, ucapan, dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Sunnah menjadi sumber hukum Islam yang penting dan sering dijadikan referensi dalam ijtihad. Ijtihad dengan merujuk pada sunnah dilakukan dengan mempelajari hadis-hadis yang berisi tentang perilaku dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam suatu masalah hukum. Ijtihad dengan merujuk pada ijma dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan mengenai suatu masalah hukum dan mengecek apakah ada kesepakatan di antara mereka. Jika ada kesepakatan, maka pandangan tersebut dijadikan landasan hukum. Poin nomor 3 ini menyebutkan bahwa ijma merupakan salah satu sumber hukum Islam. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam suatu masalah hukum. Kesepakatan ini didapatkan melalui diskusi dan pemikiran bersama dengan tujuan mencari solusi atau jawaban yang paling tepat dari sudut pandang Islam. Dalam praktiknya, ijma dapat terjadi pada berbagai tingkat, mulai dari kesepakatan kelompok ulama di sebuah daerah hingga kesepakatan seluruh ulama di seluruh dunia Islam. Ijma biasanya dibentuk setelah para ulama melakukan diskusi dan kajian mendalam terhadap suatu masalah hukum Islam, serta mempertimbangkan sumber-sumber hukum Islam lainnya seperti Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada usaha interpretasi atau edukasi hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Ijtihad dilakukan oleh ulama Islam yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan interpretasi hukum Islam dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang belum terdapat jawaban yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah atau masih ambigu. Dalam melakukan ijtihad, seorang ulama menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang sumber-sumber hukum Islam serta kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip hukum Islam untuk membuat suatu keputusan. Ijtihad merupakan satu tindakan yang penting dalam Islam karena Islam memandang hukum sebagai bagian yang penting dari agama. Ijtihad memungkinkan masyarakat muslim untuk memecahkan masalah-masalah hukum, ada yang baru maupun yang lama, kompleks, dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun ijtihad dilakukan oleh para ulama, namun hasil dari ijtihad tersebut dapat berpengaruh pada seluruh umat Islam dan diterapkan sebagai bagian dari hukum Islam. Dalil dalam agama Islam yang menyuruh para ulama untuk berijtihad diantaranya, di sini saya hanya menyebut satu. Dalam surah Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Muhammad dan kepada ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlalaian pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah," yaitu Al-Quran, "dan Rasul," yaitu sunnahnya, "jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Ayat ini menunjukkan pentingnya taat kepada Allah dan Rasulnya serta ulil amri atau pemimpin dalam menjalankan hukum Islam. Namun jika terdapat perbedaan pendapat dalam suatu masalah, maka harus dilakukan pengembalian kepada Al-Quran dan Sunnah untuk mengetahui kebenaran hukumnya.
Hal ini menunjukkan pentingnya berijtihad dalam memecahkan masalah untuk yang belum jelas atau belum terdapat keputusan yang pasti.